bagaimana tubuh kita bisa bergerak, tumbuh, dan bertahan hidup? Ternyata jawabannya dimulai dari sesuatu yang sangat kecil, yaitu sel. Lalu, tahukah kamu apa itu sel? Manusia, tumbuhan, dan hewan semuanya tersusun atas sel, unit kecil yang menjadi dasar dari setiap bentuk kehidupan. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari semua makhluk hidup. Sel merupakan dasar kehidupan, tempat berbagai aktivitas biologis seperti metabolisme, respirasi, dan reproduksi. Secara umum, terdapat dua jenis sel. Yang pertama, sel prokariotik. Sel ini belum memiliki inti sejati, biasanya ditemukan pada bakteri. Yang kedua, sel eukariotik. Sel ini memiliki inti sel yang lengkap, biasanya ditemukan pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Kehidupan suatu organisme, baik tunggal maupun multiseluler pada dasarnya adalah perwujudan dari seluruh aktivitas sel-sel. Berikut beberapa fungsi normal dari sel. Yang pertama adalah sel sebagai satuan struktural makhluk hidup. Sel adalah pembangun dasar tubuh semua makhluk hidup, yang berarti bahwa setiap organisme ini mulai dari bakteri hingga manusia tersusun dari sel. Yang kedua, sel sebagai satuan fungsional makhluk hidup. Semua aktivitas kehidupan seperti pertumbuhan, reproduksi, dan respon terhadap rangsangan terjadi di dalam sel. Fungsi yang ketiga adalah menghasilkan energi. Metabolisme sel terjadi di mitokondria. Di dalam sini terjadi proses respirasi pemecahan molekul nutrisi untuk menghasilkan ATP dengan bantuan oksigen. Dalam metabolisme inilah makanan akan dirubah menjadi energi. Fungsi yang keempat yaitu sel sebagai transportasi. Pada kondisi normal, sel berfungsi sebagai sistem transportasi yang mengatur keluar masuknya zat. Sel memastikan nutrisi masuk, energi tersalurkan, dan sisa metabolisme dibuang sehingga keseimbangan dan fungsi tubuh tetap terjaga. Lalu ada struktur sel. Yang pertama ada membran sel. Membran sel merupakan lapisan lipid ganda, yaitu struktur molekul dua lapis. Lipid terpenting adalah fosfolipid dan sedikit lipolipid. Kemungkinan mengandung kolesterol. Membran sel sangat tipis yang bersifat selektif permeabel. Ukurannya 7,5 sampai 10 nanometer. Perumpamaannya seperti gerbang rumah karena mengatur siapa boleh masuk dan keluar lalu melindungi isi dalamnya. Lalu inti sel atau nukleus. Nukleus adalah organel paling menonjol dalam sel. Organ kecil ini dipisahkan dari sitoplasma oleh pembungkus dua membran, yaitu membran dalam dan luar. Nukleus mengandung material genetik asam deoksiribonukleat yang terbungkus membran nukleus. Semua DNA kromosom tersimpan di dalam nukleus, terkemas serat-serat kromatin berkat persekutuan dengan protein-protein histon yang sama masanya. Perumpamaan seperti ruang kendali dan kantor kepala sekolah karena mengatur kegiatan sel dan menyimpan DNA layaknya pusat komando. Yang terakhir ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan koloid yang mengandung karbohidrat, protein, enzim, belerang, kalsium karbonat, protein yang banyak mengandung asam ribonukleat. Bahan cadangan disimpan berupa granula sitoplasma yang tak larut. Di dalamnya ada nukleoid dan ribosom. Perumpamaan seperti halaman atau ruang rumah berisi udara dan barang-barang karena tempat aktivitas serta organel berada. Kemudian ada organel sel. Yang pertama ada nukleus. Nukleus ini adalah pusat pengendali aktivitas di sel yang bertugas untuk mengatur pembelahan sel, mengendalikan seluruh kegiatan sel, serta membawa informasi genetik dan replikasi DNA. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria ini dijuluki sebagai pembangkit tenaga sel karena di mitokondria menghasilkan energi dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP melalui respirasi seluler. Kemudian ada retikulum endoplasma.
Retikulum endoplasma atau RE adalah organel sel yang berperan dalam berbagai proses seluler. RE terlibat dalam sintesis protein, metabolisme lipid, detoksifikasi, dan transportasi molekul. RE terbagi menjadi RE kasar dan halus, di mana RE kasar berperan dalam sintesis dan pemrosesan protein, sedangkan RE halus terlibat dalam berbagai proses metabolisme seluler. Selanjutnya ada ribosom. Nah, ribosom ini merupakan unit gabungan protein dengan RNA yang berbentuk kecil dan padat. Ribosom berperan sebagai tempat penghasil protein di dalam sel. Yang terakhir ada badan Golgi. Badan Golgi ini merupakan organel sel dengan struktur kantung pipih bermembran ganda yang berfungsi untuk memproses, mengemas, dan mendistribusikan protein serta lemak yang diproduksi oleh sel. Selanjutnya ada fungsi struktur sel. Yang pertama ada mitokondria. Mitokondria adalah tempat sel menghasilkan energi melalui proses respirasi sel. Energi ini berupa ATP yang dipakai sel untuk bergerak, membelah, dan menjalankan berbagai aktivitas penting. Semakin aktif suatu sel, biasanya mitokondrianya lebih banyak. Yang kedua, ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua. Ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Yang pertama, ada retikulum endoplasma kasar. RE kasar memiliki ribosom di permukaannya dan bertugas membuat serta memproses protein yang nantinya akan dikirim ke tempat lain. Yang kedua, ada RE halus. RE halus tidak memiliki ribosom dan berfungsi membuat lemak, membantu detoksifikasi zat kimia, serta mengatur keseimbangan ion dalam sel. Yang ketiga, ada ribosom. Ribosom adalah struktur kecil yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom membaca kode genetik dari RNA dan menyusunnya menjadi rantai asam amino. Protein yang dihasilkan akan digunakan untuk berbagai kebutuhan sel seperti enzim, hormon, atau perbaikan jaringan. Yang terakhir ada badan Golgi. Badan Golgi menerima protein dan lemak dari RE, kemudian memodifikasi, mengemas, dan mendistribusikannya ke bagian sel yang membutuhkan atau keluar sel. Kesimpulan dari materi ini adalah sel merupakan unit struktural dan fungsional dasar bagi semua organisme, dengan struktur yang terdiri dari membran sel sebagai batas luar, sitoplasma yang mengisi ruang, dan organel-organer seperti nukleus sebagai kontrol genetik, dan mitokondria sebagai penghasil energi. Setiap bagian di dalamnya memungkinkan sel menjalankan fungsi-fungsi seperti metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, dan respons terhadap rangsangan, di mana semuanya diperlukan suatu organisme untuk menjalankan kehidupan.